Film dimulai dengan menunjukkan seorang mekanik mobil bernama Nurdin, dia bekerja di bengkelnya sendiri. Setelah dia melakukan panggilan video dengan putrinya, Wati, yang sedang belajar di kota, melihat wajahnya yang lelah, Nurdin bertanya apakah dia baik-baik saja. Wati menjawab bahwa dia hanya lelah dan belum beristirahat dengan baik. Mendengar ini, dia mencoba mempercayainya meskipun dia merasa Wati mungkin menyembunyikan sesuatu. Keesokan paginya, saat mengambil suratnya, Nurdin menemukan surat dari sekolah Wati tentang biaya sekolahnya yang belum dibayar. Khawatir, dia segera menelepon Wati untuk menanyakannya. Tapi saat dia memanggil, suara jawaban yang aneh malah terdengar. Nurdin meminta Wati, tetapi orang tersebut hanya mengejeknya sebelum mengakhiri panggilan. Tak lama setelah Nurdin mencoba menelepon Wati lagi, tetapi panggilannya tidak dijawab. Sekarang benar-benar khawatir tentang keselamatannya, Nurdin meninggalkan pesan suara yang memintanya untuk menelepon kembali. Dia juga menghubungi sekolah hanya untuk mengetahui bahwa asrama Wati telah kosong selama beberapa waktu. Alih-alih langsung melapor ke polisi, Nurdin memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri dan pergi ke kota untuk menyelidiki hilangnya dia. Ketika Nurdin tiba di asrama Wati, dia memutuskan untuk masuk dengan membuka paksa pintu depan. Di dalam, dia dengan cepat menyadari bahwa tempat itu telah kosong cukup lama. Saat dia mencari petunjuk tentang putrinya, Nurdin menemukan foto Wati bersama gadis lain yang dia anggap sebagai temannya. Berharap menemukan lebih banyak petunjuk, Nurdin menuju ke bar lokal populer tempat anak-anak muda sering nongkrong. Dia berbicara dengan bartender menanyakan apakah mereka tahu sesuatu tentang gadis-gadis di foto yang dia temukan. Sayangnya, usahanya tidak mengarah kemanapun. Bertekad untuk mengungkap kebenaran, Nurdin memutuskan untuk menunggu di bar. Setelah beberapa saat, dia melihat seorang wanita muda bernama Angela masuk bar dengan teman kencannya. Di sana, Nurdin memperkenalkan dirinya sebagai ayah Wati. Tetapi Angela menolak untuk membagikan informasi apapun tentang dia. Yang frustrasi dan putus asa saat mengetahui putrinya, Nurdin terlibat perkelahian kecil dengan beberapa pria di bar. Melihat kekacauan yang dia sebabkan, Angela akhirnya setuju untuk berbicara, tetapi hanya jika Nurdin membelikannya makanan. Pada awalnya, Angela mencoba untuk menghindari menjawab pertanyaan Nurdin, tetapi dengan desakan Nurdin, dia akhirnya mulai membagikan apa yang dia ketahui. Angela memberitahunya tentang bagaimana Wati bertemu dengan seorang pria bernama Ed di New Orleans dan terlibat dengan beberapa orang berbahaya. Untuk menyelamatkan putrinya, Nurdin memutuskan untuk pergi kemana Wati mungkin dan menawarkan Angela sejumlah uang jika dia akan membawanya ke lokasi. Keesokan paginya, Nurdin dan Angela berangkat mencari Ed. Selama perjalanan, Angela bertanya mengapa Nurdin tidak melibatkan polisi. Dia menjelaskan bahwa penegak hukum biasanya menunggu 48 jam sebelum bertindak dalam kasus orang hilang. Tidak ingin menunggu selama itu, dia memilih untuk mengambil tindakan sendiri. Setelah beberapa saat, mereka tiba di New Orleans, di mana Angela pertama kali bertemu Ed. Nurdin memperingatkan Angela untuk menjaga jarak darinya untuk melindungi reputasinya di kota. Nurdin kemudian memasuki gedung, yang sebenarnya klub malam, sementara Angela menuju ke kamar mandi untuk menggunakan beberapa obat-obatan sebelum pergi ke lantai dansa. Di bawah pengaruh obat-obatan, Angela kehilangan fokus untuk menemukan Ed dan mulai mencoba mengajak Nurdin untuk bergabung dengannya dan bersenang-senang. Menyadari bahwa dia tidak bisa membuang waktu lagi, Nurdin dengan cepat mendesak Angela untuk pergi bersamanya. Saat itu juga, Angela melihat salah satu rekan Ed, dan Nurdin mendekatinya untuk menanyakan keberadaan Ed. Pria tersebut menolak memberikan informasi apapun kepada Nurdin dan sebaliknya menyerang dia dan temannya, menjatuhkannya. Saat para penyerang hendak pergi, Nurdin bangkit kembali dan melawan kelompok tersebut. Dia meninggalkan Nurdin mengambil salah satu ponsel mereka dan bergegas kembali ke mobil. Di dalam mobil, Angela terkejut dengan cara Nurdin menangani pertarungan dengan begitu sengit. Mengabaikan reaksi Angela, Nurdin menyuruhnya mengirim pesan ke Ed menggunakan telepon yang diambilnya. Setelah itu, mereka memutuskan untuk pergi ke sebuah motel menunggu jawaban Ed. Penasaran tentang siapa Nurdin sebenarnya, Angela terus menanyakan pertanyaan kepadanya, terutama karena dia tampaknya memiliki keterampilan bertarung yang mengesankan. Tetapi Nurdin mengabaikan pertanyaannya dan menyuruhnya untuk beristirahat. Nurdin kemudian mulai memikirkan keselamatan Wati, khawatir dia mungkin akan terluka. Untuk menenangkan dirinya, dia memutuskan untuk mandi.
memperlihatkan tato elang besar di punggungnya dan bekas luka tembak di tubuhnya. Ketika Angela melihat tato dengan nama mendiang istrinya, dia bertanya tentang itu dan mengetahui bahwa istri Nurdin telah meninggal karena leukemia. Segera mereka mendapat balasan dari Ed yang kebetulan berada di klub malam dekat motel mereka. Tanpa ragu-ragu, mereka bergegas ke klub malam. Begitu di luar, Angela menunjukkan Ed di dalam klub dan memberi Nurdin waktu untuk menangani semuanya sendiri. Ketika Nurdin memasuki bar, seseorang di dalam mengenalinya. Setelah akhirnya menemukan Ed, Nurdin bertanya kepadanya tentang Wati, tetapi Ed tidak menanggapi pertanyaan Nurdin dengan serius dan bahkan menunjukkan rasa tidak hormat terhadap Wati. Yang frustrasi dengan sikap Ed, Nurdin dengan tegas memperingatkannya untuk berhati-hati. Segera seorang pria datang memperkenalkan dirinya sebagai paman Ed, Stuart. Stuart meminta maaf kepada Nurdin atas nama Ed. Ternyata Stuart telah berpapasan dengan Nurdin sebelumnya dan pernah terhindar olehnya. Mengetahui hal ini, Ed akhirnya mengakui bahwa dia telah berkencan dengan Wati. Tetapi sekarang dia bertemu dengan seorang pengedar narkoba bernama Apotek. Ed kemudian berbagi lokasi Apotek dengan Nurdin. Ketika Nurdin keluar dari bar, dia melihat Angela masih menunggu dia, jadi mereka pergi bersama untuk mencari Apotek. Selama pencarian mereka, Nurdin menemukan bahwa Wati telah terjerat dalam jaringan narkoba yang dijalankan oleh geng kriminal yang kuat. Hal ini membawa Nurdin berhadapan dengan musuh lama, Omar, bos kejahatan yang menyimpan dendam terhadap Nurdin. Dendam itu kembali ke peristiwa masa lalu ketika Nurdin secara tidak sengaja membunuh keluarga Omar selama misi sebagai pembunuh bayaran. Sekarang Nurdin dan Angela menyadari bahwa mereka sedang diikuti oleh dua preman Omar. Preman tersebut segera melapor ke Omar untuk memberitahu dia tentang lokasi Nurdin dan Angela. Mendengar hal ini, Omar memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Nurdin dan membawanya masuk. Sementara asisten Omar, Mark, mencoba meyakinkan Omar untuk melepaskan Nurdin. Tetapi Omar yang diliputi amarah dan dendam mengabaikan nasihat asistennya. Karena itu, para preman yang melacak Nurdin mulai mengejar dan menembaki mobil Nurdin, mencoba memaksanya keluar dari jalan. Setelah pengejaran yang tangguh, Nurdin berhasil membuat anak buah Omar menabrakkan mobil mereka. Dia kemudian menginterogasi salah satu dari mereka yang mengakui bahwa Omar mengirim mereka. Nurdin memerintahkan pria itu untuk memperingatkan Omar agar menjauh darinya sebelum menembak balik ke motel. Angela terkejut dengan apa yang telah dilakukan Nurdin. Nurdin kemudian berbagi lebih banyak tentang masa lalunya, mengungkapkan bahwa dia pernah bergabung dengan militer. Setelah pergi, dia menjadi pembunuh bayaran dengan misi untuk membunuh Omar. Dalam kilas balik, kita melihat Omar bersama keluarganya pada hari pertama putrinya bersekolah. Istri Omar memutuskan untuk mengantar putri mereka, tetapi tragisnya mobil itu meledak. Rencana Nurdin sebenarnya adalah mengincar Omar, bukan keluarganya, tetapi keadaan menjadi buruk sejak saat itu. Omar bersumpah untuk membalas dendam atas kematian keluarganya. Di motel, menyadari bahwa Angela dalam bahaya besar, Nurdin membawanya ke hotel dan meninggalkannya bersama temannya, Sam. Sam bertanya tentang Apotek, seorang pemimpin kartel terkenal. Meskipun ada bahaya, Nurdin bertekad untuk menghadapinya karena nyawa Wati dalam bahaya. Memahami potensi bahaya yang masih dihadapi, Sam memutuskan untuk membantu Nurdin karena mereka telah berteman dekat sejak lama. Setelah Nurdin pergi, Angela bertanya apakah Sam akan mengirim bantuan untuk membantunya. Sam meyakinkan Angela bahwa Nurdin tidak membutuhkan bantuan, menjelaskan ketangguhan Nurdin sebagai seorang pembunuh bayaran yang pernah dikenal sebagai pangeran yang menguasai wilayah penting di New Orleans. Sam menasihati Angela untuk menjauh dari Nurdin demi keselamatannya sendiri. Nurdin kemudian pergi ke toko senjata terdekat, dengan diam-diam menunjukkan tato di tangannya. Pemilik toko terkejut dan menodongkan pistol ke arah Nurdin yang mengenali tato itu dari cerita yang diturunkan di keluarganya. Saat itu, dia menyadari Nurdin bukan orang biasa. Dengan tenang, Nurdin menjelaskan bahwa dia berteman dengan ayah pemilik dan hanya datang ke toko untuk mengambil beberapa barang yang dia tinggalkan. Setelah Nurdin menjelaskan tujuannya, pemilik toko membawanya ke ruang penyimpanan tersembunyi yang penuh dengan senjata api. Ketika Nurdin memeriksanya, dia menyadarinya tidak bekerja, jadi pemiliknya menawarinya dua senjatanya sendiri.
Kemudian dia menerima tawaran itu dan kemudian menuju ke lokasi apotek. Begitu dia tiba di markas apotek, Nurdin berjalan melewati gedung yang penuh dengan pecandu sampai dia mencapai apotek. Sambil bercanda, dia memperingatkan apotek bahwa dia membawa Wati bersamanya dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Apotek bersikeras bahwa Wati ada di sana karena pilihannya sendiri sehingga Nurdin tidak bisa membawanya pergi begitu saja. Apotek kemudian menunjukkan kepada Nurdin sebuah kamar tempat Wati sedang tidur. Saat dia sedang mengawasi putrinya, anak buah apotek tiba-tiba menyerangnya. Ternyata mereka menerima telepon dari Omar yang memerintahkan mereka untuk menangkap Nurdin dan Wati. Nurdin dengan cepat melucuti senjata para preman dan, meskipun terluka oleh tusukan dan tembakan, berhasil menyelamatkan Wati. Dengan tekad, Nurdin memasukkan Wati ke dalam mobilnya dan kabur dari tempat apotek. Sementara itu, Omar tiba di sebuah gedung untuk menginterogasi seorang pria yang sudah terluka parah karena disiksa oleh anak buah Omar. Omar bertanya di mana Nurdin berada, tetapi ketika pria itu tidak bisa menjawab, kemarahannya meledak. Omar menembaknya. Pada saat yang sama, Nurdin, Wati, dan Angela bertemu kembali dengan Sam di hotel. Nurdin merawat lukanya akibat perkelahian dengan anak buah apotek. Omar segera mengetahui lokasi Nurdin di motel dan menyadari Sam telah mengkhianatinya. Omar yang marah mengirim anak buahnya untuk menangkap Nurdin di motel. Nurdin berbicara dengan Wati yang merasa malu untuk kembali ke rumah. Tetapi Nurdin meyakinkannya bahwa cintanya sebagai seorang ayah tidak akan pernah berubah. Beberapa saat kemudian, Omar dan anak buahnya tiba di motel. Di sekitar gedung, menyadari apa yang terjadi, Nurdin dengan cepat menceritakannya kepada Angela untuk bersembunyi sementara dia dan Sam bersiap menghadapi Omar. Anak buah Omar mulai menembaki Nurdin dan Sam, tetapi mereka melawan balik dan berhasil menjatuhkan anak buah Omar satu persatu. Konflik antara Nurdin dan Omar semakin intens karena Omar bertekad untuk membalas dendam atas kematian keluarganya. Karena menculik Wati, tidak ingin putrinya terluka, Nurdin berhadapan dengan pasukan Omar, berjuang melewati musuh untuk menyelamatkannya. Dalam kekacauan, Omar mengambil kesempatan untuk menangkap Wati. Mendengar suara tembakan, Nurdin bergegas mencarinya, namun dihalangi oleh hujan peluru dari anak buah Omar. Bersama-sama, mereka melawan untuk menjatuhkan para penyerang. Nurdin kemudian mengejar Omar yang menyebabkan baku tembak. Sayangnya, Omar berhasil melarikan diri bersama Wati. Setelah berurusan dengan penyerang yang tersisa, Nurdin dan Sam meninggalkan motel dan menemukan sopir Angela yang telah dibunuh oleh anak buah Omar. Melihat bahwa Angela masih aman, Nurdin dengan cepat membawanya pergi dari motel dan kembali ke toko senjata di mana pemiliknya memberi Nurdin senapan baru. Beberapa saat kemudian, Nurdin tiba di markas Omar dan membawa senjatanya. Dia dengan cepat menjatuhkan anak buah Omar yang mencoba menghentikannya di setiap lantai. Menyadari bahwa Nurdin telah mengalahkan banyak anak buahnya, Omar melangkah keluar, menyandera Wati. Dia memberitahu Nurdin bahwa dia akan membiarkan Wati pergi jika Nurdin menyerahkan nyawanya sebagai balasan untuk keluarga Omar yang Nurdin bunuh di masa lalu. Setelah mendengar itu, Nurdin mencoba membela tindakannya dengan menjelaskan bahwa kematian istri dan anak perempuan Omar adalah sebuah kecelakaan. Namun, Omar menolak untuk mendengarkan dan bersiap untuk menyakiti Wati. Segera setelah itu, Nurdin bergegas mengejar Omar di atas lantai, tetapi diblokir oleh Mark. Mereka tidak punya pilihan selain bertarung, dan Nurdin akhirnya mengalahkan Mark yang jatuh dari lantai atas. Ketika Nurdin akhirnya menghadapi Omar yang menodongkan pistol ke Wati, Wati mencoba melawan dan melepaskan diri dari cengkeraman Omar. Mengambil keuntungan dari saat itu, Nurdin menembak Omar, mengakhiri ancaman. Di adegan terakhir, Nurdin berhasil menyelamatkan Wati dan membawanya keluar dari gedung tempat Angela sudah menunggu mereka. Film berakhir. Pelajaran moral dari film ini, terkadang menyelamatkan anak Anda berarti menjatuhkan keseluruhan geng kriminal, tapi hey, itu disebut mengasuh anak. Dan jika ayahmu memiliki tato misterius dan keterampilan rahasia, mungkin jangan lewatkan biaya sekolah.